jam 9 toh Ya. Makassar. Nah rupanya di surat dan pelayan itu jam 9 waktu barat. Tidak apa-apa, Ji buka media saja. Begitu. Iya. Tapi nanti orang macam Masalahnya kagak bintang apa masalah kita lama lagi. Maksudnya dibuka saja kan kita sebagai host tuh dibuka bikin saja. Apa jam 10 jam 10 itu mungkin. Yang besok ini, yang besok. Iya. Yang besok. Kita mengirim karena Pak Asis mungkin Pak Asis nih besok Pak Asis minta tolong Pak Asis saya tidak punya nomornya Anu di Pak Ridwan Ki, Pak Ridwan kita sana. atau saya di sini telepon tak Pak Asis Serki di MGMP tak untuk masuk sinkronisasi kurikulum pendidikan sosiologi di Kasih nomor ke Pak Haji. ya. Ada nomor apa Siapa tahu ada saran Kak Pak Toh dari segi saya mengajar dulu Pak. Mari Ki. 2000 berapa kita aja? Di anu Kak Pak di belakang Oh, telepon. 2022. Oh itu. Salahnya Pensos besok. Pensos Iya. Pensos Itu tadi kan berundi dari Prof Syukur dengan Pak Ridwan. kenapa ya? Ada itu yang karena 2022 dia bilang Pak Ridwan saya itu yang PA-nya, dia bilang Pak Syukur, saya. yang mana Ada di siapa tuh yang orang tua aja itu aja. Ada itu dan bilang Ibu Tendri, oh kalau itu Pak Syukur lebih hebat dari Indah. Memang penampilannya Indah itu dari segi modesti, tapi ini lebih bagus ini bodinya. Siapa lagi? 2022 Iya, tidak ada Mas. ada. Berapa Pak Sis? Kosong? 0823 Ya, 9806 ya. 1212. Oke, saya list kopi dulu nih. Masuk? Sudah bunyi Pak Sis? Handphone tak? Belum. Apa belum nak bunyi di sini? Baru-baru masuk. Halo? Sudah masuk ke barang kantor Pak Ji. Jangan salah. Kenapa di situ bunyi, baru di sini tidak bunyi? 0823 Iya. 98 06. 06 Iya. 12. Iya. Hei, siapa paling angkat tadi itu? Jangan terbalik ya. Saya tidak hafal-hafal. Kita telepon kakak lagi. Kita telepon nomornya Pak Haji. Nah, 0811 Astaga. tak balik ini Pak Asis ini belum juga di ini. Balik ini lagi. 0811 Iya. 411 Bisa juga Pak. 0811 Iya. 411 Iya. 55 Iya. 33. Nah, tak balik ini Pak Asis ini. Oh, ini Pak Asis ini. Nah, asik zaman-zaman pergi hubungi orang. Allah. Nah, 0823 96 wah Oh ya. 96 ai bukan 98 Pak 9608 betul Pak Asis. Tadi cewek yang angkat di patu lagi. Laki-laki. Ayo saya sebenarnya cewek lanjutkan Ji. Masya Allah memang tuh Ini yang biasa terbalik di sini nih. bukan 98 Pak 9608 Bapak 9806 mantap ini Pak Asis ini wah Ah, Dega gak ada apa Asis. Enggak lupa nomor tahu. Nah lupa nomor untuk bukan istrinya nah lupa ini wah. Kalau cerita gitu Pak Ji bilang lupa istrinya pilih Pak Maru. Pak Maru dipanggil Pak. Pergi tes Pak. iya. Di rumah Pi baru ditanya sama anaknya, Pak mana ibuku? Mana ibumu? Kita pergi tadi sama-sama pesta. Astaga. Baru pulang lagi dan jawab istrinya. Aduh.
Nah, itu persis. Deh, Ya. Udah tinggal Saul sama Milen Pak. oh dia Sisa Milen. dua orang. Selalu memang yang terakhir dua nih. Kemarin juga seminar mata kuliah. Apa kemarin itu? Seminar PPG Pak. PPG ya. Iya. Mata kuliah. Itu tahun terakhir. Berarti jam 10 besok ya, Pak? iya. Bapak dapat sertifikat, Pasis. Oh? Iya. Kan ada gunanya mungkin sertifikat. Silakan, dimulai. Di Silakan. Terima kasih atas masih kesempatan. ada dua susulin di. Iya. Cepat ini kalau begitu. Cancang kalau begitu. Jam 2, jam 3 selesai. Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi Ini sudah wabarakatuh. jam. Oh. Yang saya hormati Bapak 30 Penguji, 30 menit. saya Nur Esa Dastri dengan NPM 229-016-57072 akan memaparkan terkait refleksi PPL yang telah terlaksana kemarin. Jadi tujuan seminar ini agar mahasiswa terampil untuk melakukan refleksi secara logis, kritis dan sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti PPL. Siapa namanya masih sukaranya itu tadi? Adapun pembahasan yang akan dilakukan yang pertama keterlaksanaan beserta faktor pendukungnya serta apa Kelas A, saja yang kelas B. tidak terlaksana dan Kelas A. faktor penghambatnya. Nah, Kemudian bagaimana refleksi terkait dengan pengalaman baru, hal penting yang ditentukan dan hal apa saja yang telah dilaksanakan dengan baik. Pembahasan selanjutnya itu terkait dengan invensi, inovasi, pembelajaran dan ada Pak. apa yang dikembangkan setelah Daftar kita pelaksanaan di PPL. sini di. Ada Selanjutnya, pendaftarannya di sini. Kirim Review, ke giling. Iya, iya. yaitu keterlaksanaan kegiatan dengan baik mulai dari observasi, asistensi mengajar, pembelajaran terbimbing, pelaksanaan kegiatan non mengajar bisa terlaksana dengan baik karena ada faktor pendukung. Yang pertama pada PPL 1 dan PPL 2 sekolah menerima mahasiswa PPL dengan baik. Yang kedua, koordinasi dengan guru pamong yang terlaksana dan bimbingan dari Ayo guru Pasis, pamong. daftar dulu nah. Ya. Kemudian pada PPL 1 mahasiswa dipercayakan Suruh juga itu untuk asis memegang itu satu mendaftar. kelas. Kemudian perangkat Masih SMA 17 gitu? Iya. lengkap. Juga di sana, Hmm. Pak Haji. Ambil asis. Selanjutnya Sejarah adalah juga. Ini ini. Ambil asis review pada kecil. PPL kedua, di mana Sebentar, ya, proses dulu. pembelajaran tidak terlaksana begitu baik Nah, itu karena daftar gitu situ dulu ada Pasis. faktor penghambat. Yang pertama yaitu Daftar sarana dan di prasarana linknya, toh? di kelas yang Supaya kurang, tercatat. kondisi kelas Saya yang belum mendaftar itu. padat Daftar gitu. siswa dan Ada belinya tuh? ruangan yang tidak Iya, begitu ada. luas. Kemudian Ada. adanya suasana kelas yang terganggu karena dekat dengan gerbang keluar sekolah sehingga siswa tidak fokus ketika ada temannya yang pulang. Kemudian review pada PPL 2 yaitu pelaksanaannya yang bertepatan dengan libur tahun ajaran baru sehingga kemarin yang rencananya itu 5 siklus tidak terlaksana karena bertepatan dengan hari libur siswa. Kemudian
Adapun pengalaman baru yang kami dapati ketika PPL yaitu yang pertama adanya observasi karakteristik siswa atau peserta didik, kemudian merancang RPP dan Aziza. penerapan media dan teknologi yang tepat untuk peserta didik. Adapun refleksi hal penting yang ditemukan, yang pertama pentingnya menanamkan nilai karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pentingnya menanamkan nilai kebersihan, cinta lingkungan dan jiwa kewirausahaan pada peserta didik, dan pentingnya membimbing serta membantu fasilitas pengembangan minat dan bakat peserta didik di sekolah. Adapun desain inovasi yang telah dilaksanakan kemarin pada PPL 1 dan 2 yaitu penerapan media pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi, di mana evaluasi pembelajaran dilakukan dengan kuisis sehingga mengupgrade pola pembelajaran biar siswa tidak jenuh dan bosan. Kemudian untuk memberikan sesuatu yang unik dan berkesan bagi siswa, kemarin telah dilaksanakan inovasi ketika siswa akan presentasi, yaitu dengan kegiatan spin random melalui presentasi dari aplikasi Wordwall. Kemudian di akhir pembelajaran ada inovasi baru yaitu kegiatan merefleksi pembelajaran dengan menggunakan sticky note. Sekian dari saya, Pak. Oke. Kembalikan ke Bapak. Terima kasih untuk Nur Aisyah Basri, Bapak dosen dan guru pengunci seminar PPG atau kuliah PPL. Dalam pelaksanaan PPL kemarin, Nur Aisyah, Iya, Pak. ini kan di PPL 2 yang direfleksi ya, PPL 1 dan 2. lebih fokus kemana? PPL 1 PPL 1 di di SMA Negeri 9. wah, sama negeri 9 lagi. Iya, Pak, satu kelompok Kak sama Kak Saul, Oh. Kak Hasna, Milen, Nusina. di SMA 9. Ini tidak Anda ya? Enggak, bukan di SMA 9. Hermayanti juga. Oh, 98 kali baru ya. Iya. Oke. Satu, dua. Dari apa yang Nur Aisyah Basri alami selama PPL itu, terus yang direfleksi ya, SMA Negeri 9, ada hal yang paling menarik atau mungkin paling urgen sebagai sesuatu yang menjadi pendukung ya, dan juga sebagai penghambat. Nah, silakan Anda sampaikan, kemukakan apa yang Anda alami yang paling berkesan atau mungkin sangat bernilai buat Anda sebagai salah satu pendorong ataupun mungkin menjadi penghambat dalam pelaksanaan PPL yang kamu refleksi. Iya. Yang pertama ketika PPL 1 itu saya baru tahu ternyata sekarang sudah penggunaan smart TV di sekolah. Oh gitu. Jadi sangat berkesan ketika awal masuk itu sudah ada smart TV, dan menurut saya itu sangat mendukung siswa untuk belajar, karena bisa dihubungkan juga ke internet. Berbeda ketika kita di LCD itu juga tampilannya misalnya begini blur, kalau di smart TV kan lebih jernih, Pak. Jadi itu hal pertama yang menarik dan mendukung menurut saya. Kemudian faktor penghambat itu keadaan siswa yang di kelas itu kurang fokus, karena yang bikin kaget juga pas pertama masuk itu, Pak, siswa saking tidak fokusnya mereka sambil bermain lato-lato di kelas. Jadi itu saya kaget sekali dengan peristiwa seperti itu. Jadi dengan adanya mata kuliah juga itu yang kemarin disuruh untuk profiling siswa, jadi kita profiling, ternyata siswa memang lebih terarah ke permainan di sana, lebih suka kalau Lalu apa yang Nur Aisyah Basri lakukan?
Iya Pak. melihat hambatan itu? Jadi saya berusaha mencari solusi dan ternyata ada kuisis. Di situ saya terapkan kuisis dan kemarin siswa sangat antusias pada saat penerapan kuisis itu Pak. Karena sudah mulai fokus tatapannya, kalau sebelumnya itu tidak fokus. Dan saya tanyakan juga, katanya Smart TV ada tapi jarang digunakan juga sama guru. Jadi pas penerapan kuisis itu kemarin, mereka semangat sekali lihat di TV ininya, karena di kuisis ada perantingan Pak tuh. Jadi itu yang Smart TV-nya berapa? Apa unit? tidak semua kelas Pak. Smart TV-nya Kan hanya kelas 12. iya, kemarin itu kelas 12 yang dapat. Tapi kan belum juga penerapan ini, masih kurikulum ke-13 kemarin yang kelas 12 Pak. Pas di kelasnya dapat ada Smart TV sih. Iya, pas ya kelas. Itulah yang membuat sangat berkesan dan baru buat kamu, dan Iya. itu dianggap sebagai sebuah pendukung ya dalam pelaksanaan PPL. Nah sekarang gini, dibandingkan antara PPL 1 ini dengan PPL 2 di mana? PPL 2 di Bulukumba Pak. Mana Bulukumba? Di SMA Negeri 8 Bulukumba. 8 Bulukumba di mana itu? Di kota Pak. Oh, kota? Iya. Di Senja Utara, di Bulukumba. Sebelah mana? Bulukumba kota ya Pak. Iya. Di Dekat, mana? dekatnya Kamu orang mana? Jalan Abdul Kiai Mukhtar. Di Caile kak saya Pak. Oh, ke Bulukumba juga ya? Iya. Dekat Iya kan, kembali ke asal ya. Iya. PPL 2. Bisa dibuat komparasi Kalau di antara PPL 1 dengan PPL 2. iya. Dari segi itu juga Pak. Kalau di kampung itu kemarin mereka tidak ada Smart TV di kelas yang saya mengajar. Jadi kayak menghambat juga kurasa karena Smart TV tidak ada, LCD juga tidak ada. Saya bertanya ke pihak sekolah, ternyata LCD disiapkan sama guru masing-masing. Jadi Bahannya itu. agak shock juga Pak. Jadi aku bilang bagaimana ini upayanya. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi hambatan seperti itu? Yang saya lakukan, kebetulan juga buku paketnya tidak ada, belum terbagi karena Oke, baru oke, semester ya, baru. ya, oke. Jadi saya arahkan untuk bawa HP saja ke sekolah dengan catatan penggunaannya itu pada saat jam pembelajaran saja. Dan itu nih Pak yang kemarin diterapkan yang Padlet itu Pak di PPL 2. Oke. Sekarang begini, Nur Aisyah Basri, kalau Anda sudah melaksanakan PPL 1-2 itu, Iya, Pak. lalu ditawari, kira-kira kalau Anda diminta, ya, apakah PPL ini perlu dilanjutkan atau diganti dengan yang lain, misalnya dengan pendidikan dan latihan? Menurut Aisyah Basri bagaimana? Kalau menurut saya Pak tidak perlu diganti. Kenapa? Karena PPL juga banyak pembelajaran yang bisa didapat. Terus? Karena kita secara langsung mengaplikasikan teori yang sudah didapat di perkuliahan. Karena kalau sekedar pelatihan, ya kemungkinan belum langsung ke lapangan. Pernah mengikuti sebuah pelatihan diklat? Belum Pak. Nah, bagaimana caramu bisa membandingkan bahwa ini lebih penting daripada ini, sementara kamu belum pernah melakukan? Ayo, kalau misalnya saya katakan begini, mana bagus pemandangan perjalanan dari Makassar ke Bulukumba daripada Bulukumba ke Selayar? Bulukumba ke Selayar. Iya, kamu belum pernah ke Selayar toh? Belum. Iya. Kalau pemandangan dari Makassar ke Bulukumba bagaimana? Bagus Pak. Nah, iya, bagusnya di mana? Karena kalau lagi musim
padi itu bagus, sawahnya dia di Jeneponto. Oh begitu ya, saya kira tante Jeneponto. Kalau lagi subur ke sawah. Oh iya, lagi musim panen ya. Iya. Jadi itu bisa kamu bicarakan, bisa kamu ungkap pandangan kamu terhadap sesuatu yang pernah kamu alami. Tadi Diklat belum pernah mengalami, melakukan, tapi kamu sudah mengatakan lebih bagus PPL ya. Iya. Jadi seorang calon guru profesional tidak boleh menjustis kalau belum pernah dialami ya. Iya. Sama ketika saya bertanya mana enak antara anak muda atau belum menikah dengan sudah menikah. Dari tahu yang sudah Iya. menikah. Karena Belum menikah? Belum dirasa ya Pak. Sudah menikah atau kawin? Belum dua-duanya Pak. Oh belum dua-duanya. Bagus ini ya. Jadi sejujur ini mengatakan. Ini yang seperti kita bilang tadi nih sama ibu di rumah. Oke. Lanjut. Yang terakhir, Ainur Aisyah Basri. Tadi ada yang paling berkesan ya. Iya. Ada yang baru di dalam pelaksanaan KPL itu. Yang baru Pak. Iya, yang kamu alami. Apa yang baru di situ? Ya kira mungkin Pak yang desain inovasi yang sudah dilakukan kemarin. Itu siswa presentasi, kemudian dia undi, tapi undiannya itu melalui spin random dari aplikasi Wordwall. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan ini, menempelkan sticky note di papan tulis terkait dengan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan ataukah ada saran, atau boleh juga emoji saja yang dituliskan. Jadi siswa bebas merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini, dan itu jadi bahan koreksi juga untuk guru. Ini sudah dilaksanakan pada saat PPL 2? Iya sudah. Saya kira di sana di PPL 2 memang kurang bagus. Iya. Kan tidak ada sarana prasarana ya. Iya, jadi Tidak menggunakan aplikasi Wordwall ini. iya, wall, sticky note. Yang mana itu sticky note? Ada tuh Pak yang kertas-kertas kecil warna-warni. Yang Bisa kuning merah hijau itu? iya. Oh, saya kira ada yang lain. Itu Pak. Berarti itu bukan yang baru itu. Itu lagu lama di aransemen ulang. Makanya saya tanya tadi apa pengalamanmu yang baru di situ, ternyata itu. Karena ada tadi yang saya lihat itu dan terakhir apa itu, ternyata setelah saya tanya itu juga bisa sama sih. Oke deh, saya kira itu dari saya Pak Haji. Iya, makasih. Silakan Hafiz. Terima kasih. Review dan refleksi. Ya. Yang di review ini yang PPL 2 ya? PPL 2? PPL satu. PPL 1. Oh, dua-duanya. Iya. PPL 1-nya di SMA 9 ya? SMA 9. PPL 2 SMA 8 buku. Itu di 8 SMA Negeri 8 Bulukumba. Iya. Guru pamongnya di sana guru sosiologi memang? Iya Pak. Sosiologi. Dan Siapa namanya? dan Paling tidak saya juga harus tahu sebagai koordinator MGMG ya? Sulsel ini. Oh, kita di Sulsel Pak Asis. Iya. Kita di Ibu Sulsel. Ibu Dharma dari UNAS itu yang PPG duluan ke kita dari kita kan masih PLPG ya. Iya. Ibu Dharma sudah PPG. Apa tujuan Pak Asis? Belum pas. Saya 2013. Oh, Masih saya di Anu dulu di. Termasuk Pak Supriyadi dengan Ibu Bu Amsia. Ibu Tendri. Ibu Musdalia. Ya, Oh, Mustajab, Mustajab. Mustajab. Sudah pernah waktu. Ibu Tendri mungkin belum nih. Belum. Ya, belum. Itu diklat dulu. Diklat asli itu. Itu diklat asli tuh. Jadi kita tidak turun mengajar, tetapi mengajar
sesama teman diklat. Nah, tantangannya jauh lebih berat sebetulnya juga. Ya. Baik. Siapa? Nur Aiza ya? Iya, Pak. Nur Aiza. Perbedaan fasilitas tadi ya. Iya, fasilitas Kalau di SMA 9 lebih lengkap. lebih lengkap, Di sana masih kurang. masih kurang. Terus strategi yang Anda gunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran bagaimana? Nah, itu Pak, kami arahkan siswa untuk bawa HP, kemudian kita juga kasih ide untuk menulis di sticky note, dan sebenarnya ya masih banyak yang kurang Pak, karena harusnya masih ada lagi. Saya baru tahu ternyata masih banyak bisa dilakukan, kayak games-games yang seru. Jadi untuk maksimalkan siswa juga supaya tidak bosan, biasanya dikasih juga ice breaking. Terus berikut Iya, seperti apa misalnya? misalnya kemarin itu melatih kefokusannya Pak dengan ini yang ikuti yang mau saya katakan. Ikut yang saya katakan Iya, dengan melakukan yang terbalik. Ya. enggak Pak. Pendek. Ya, ya pendek panjang. Ya. Melakukan yang terbalik. Oke, tapi itu kan tidak lama ya. Iya. Hanya untuk sesaat supaya Sesaat. bisa peserta kita lebih rileks. Oke, yang saya mau tahu lebih mendalam di sini kan dikatakan bahwa hal yang paling penting utamanya di refleksi ini yang ditemukan adalah bagaimana menanamkan karakter beriman, bertakwa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Termasuk di situ menanamkan nilai-nilai kebersihan, cinta lingkungan dan kewirausahaan. Nah sekarang seperti apa yang Nur Aisyah itu sudah lakukan di situ di kegiatan itu dalam rangka penanaman nilai-nilai karakter itu? Yang pertama itu penanaman nilai karakter yang beriman dan bertakwa itu dilakukan sebelum memulai pembelajaran Pak, dengan berdoa dan memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian yang kedua untuk penanaman nilai Kebersihan. iya kebersihan. Siswa belum dibiarkan ini memulai pembelajaran kalau kelasnya belum bersih. Jadi diarahkan dulu untuk lihat ada sampah di sekelilingnya atau di lacinya atau di depan kelas ada sampah yang berserakan atau belum atau sudah tidak ada. Jadi pembelajaran dimulai ketika semuanya sudah kondusif. Adapun untuk nilai kewirausahaan yang masuk itu kemarin, kalau menurut saya Pak, ketika praktek proyek kepemimpinan, karena kemarin itu siswa diajarkan untuk mendesain dan diajarkan bagaimana untuk membuat ini gantungan kunci dan bisa dimanfaatkan untuk kewirausahaannya mereka, menambah uang kas kelas atau membantu OSIS. Gantungan kunci itu kan mendaur ulang sampah atau gimana? Tidak Pak, mendesain saja di Canva, karena kemarin mengadakan pelatihan juga di sekolah itu sama 9. Oke, yang mana yang menurut Aiza ya, menurut pandangannya Aiza yang lebih berkarakter itu, lebih berkarakter, apakah yang ada di SMA Negeri 8 Bulukumba atau yang ada di SMA Negeri 9 Makassar? Siswanya ini Pak, Ya, menurut Anda setelah melakukan proses pembelajaran, kalau menurut saya lebih berkarakter yang di SMA Negeri 8 itu Pak. alasannya? Alasannya mereka ketika kita fokus mau mulai pembelajaran itu mereka tidak bicara lagi, fokus ke gurunya. Sedangkan ketika di sini kemarin PPL di Makassar itu masih banyak siswa yang main-main, bahkan ketika ditegur berkali-kali masih begitu Pak.
bahkan itu kemarin kan masih terbimbing ya Pak. Itu kemarin ada arahan dari guru, kalau nggak salah mereka mengamati tanaman, tapi disuruh mengamati tanaman, malah dicabut tanamannya. Katanya lebih bagus Pak, bawakan di contoh Bu itu. Jadi tanamannya dicabut, jadi bilang merusak lingkungan seharusnya itu kalau begitu. Jadi karakter yang lebih menonjol dan baik itu menurut saya di SMA 8 dulu. Punya karakter baik gitu. Iya. Ya. Mahasiswanya sudah lebih tertata dan memang di sana penanamannya sangat bagus, karena yang pelaksanaan ini juga Pak setiap hari Jumat yang kegiatan literasi Al-Quran itu banyak siswa yang ini cepat datang, kesadaran sendiri. Literasi kitab suci. Iya, literasi bersama. Jadi mungkin Kalau di SMA 9 tidak ada. SMA 9 saya kurang tahu waktu itu, tapi kayaknya ada cuman mereka berkumpulnya itu di masjid. Kalau SMA 8 mereka berkumpul di lapangan upacara dan dikasih tempat jadi lebih Terus dibimbing oleh satu orang. Iya, dipimpin oleh gurunya. Oke, terakhir ya. Menurut Aisyah tadi mengevaluasi pembelajaran itu dengan kuisis ya. Kuisis Pak. Nah, terus bagaimana penerapannya itu kalau misalnya ini Desember 8 ya? Desember 8. SMA 8. Desember 8. Kalau SMA 9 Pak. SMA 9 Makassar. PPL 1 kemarin. Oh, di BPS 1. Kalau begitu sudah. Sudah cukup? Saya kira cukup ya. Oke. Saya yang terakhir nih. Iya Pak. Kau copy paste ini atau buat sendiri? Buat sendiri Ah, Pak. itu sama modelnya teman-temanmu. Ini tidak ada refleksinya di dalam. Tidak ada apa yang kau sudah pelajari, apa yang kau belum selesaikan, tidak ada di dalam sini. Anu Pak di halaman. Anu apa-apa. Pendek memang refleksi di situ Pak. Tidak ada, bukan pendek, memang tidak ada. Yang mampu tidak ada memang. Pembahasan. Pembahasan refleksinya apa? Mana bentuk anunya refleksi? Tidak ada. Mana pelajaran yang kau belum lakukan? Mana? Tidak ada kau buat itu Nur. Oh iya Pak. Hah? Pak. Mau lupa atau kau copy paste ini? Jujur kau dulu. Udah copy paste Pak. Ini kan sama dengan teman-teman sebelumnya itu tadi saya tidak kasih lulus tuh sana. Ya. Bagaimana? Kau orang kode yang tidak lulus juga bagaimana? Tidak Pak. Hah? Enggak kopas Pak, cuman kan Kenapa yang lain itu modelnya agak bagus, ya? Kalian ini bertiga, Alma, Anda, Hasana, siapa lagi itu yang tidak ada sama sekali? Hermayanti. Itu 4 orang ini relatif sama gitu. Ya, tidak ada bentuk mana yang pelajaran apa yang kau ambil dari PPL-mu atau apa yang menjadikan dalammu atau apa yang kau refleksi lah begitu ya. Begitu juga. Nah, sudah yang paling kalau begitu, pokoknya masuk kategori orang yang tidak bagus tampilannya hari ini. Saya kira ya. Nah, jawab dulu itu, jawab dengan jujur. Saya supaya kau divideokan. Nah, jawab dengan jujur. Lebih bagus apa masalahmu sehingga itu terjadi? Kalau terkait itu Pak, kan kemarin kita diburu-buru memang bilang harus kumpul PowerPoint ditambah Nah, tidak ada PowerPoint bu? Waduh tuh, ada juga? laporan. Tidak ada juga PowerPoint. Di Google Drive Pak. Tidak dimasukkan memang di lampiran laporan. Oh, ada di Google Drive. Iya. Ya. Oke, saya kira berakhir sudah ya. Iya Pak. Ya. Silakan meninggalkan tempat, panggil Saul. Kak Saul, Ya. kasih banyak Pak. Ya. Ya, silakan. Izin panggil Pak Di. Ya.